Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengedukasi terkait prebiotik dan probiotik pada ibu menyusui. Perkenalkan, nama saya Cesia Chelsea Huruf dengan NPM 024. Saya Alsya Mulpiamaya Safitri Nurani dengan NPM 002. Saya Amira Putatifa dengan NPM 022. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu probiotik dan prebiotik. Probiotik adalah mikroorganisme hidup seperti bakteri yang baik, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dapat memberi manfaat bagi kesehatan. Probiotik ini juga membantu menjaga keseimbangan sistem pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan prebiotik adalah zat makanan yang tidak bisa dicerna tubuh, tetapi justru menjadi makanan bagi bakteri baik. Contohnya seperti inulin atau GOS yang merangsang pertumbuhan probiotik di dalam usus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kandungan prebiotik dan probiotik di ASI. ASI disebut sebagai sumber alami simbiotik karena mengandung sekaligus prebiotik dan probiotik. Prebiotik utama dalam ASI adalah human milk oligosaccharides atau HMO. Zat ini berfungsi mendukung pertumbuhan bakteri baik, melindungi usus bayi dari kuman jahat, serta membantu perkembangan sistem imun otak. Selain itu, ASI juga membawa berbagai jenis probiotik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium. Kedua bakteri baik ini berperan penting dalam membentuk mikrobioma usus bayi yang sehat. Hasilnya, bayi lebih kuat menghadapi infeksi, lebih terlindungi dari alergi, dan tumbuh kembangnya menjadi lebih optimal. Jadi bisa kita lihat bahwa kandungan prebiotik dan probiotik dalam ASI merupakan kombinasi alami yang bekerja sama membentuk dasar kesehatan pencernaan dan daya tahan tubuh bayi sejak awal kehidupannya. Setelah penjelasan dari pengertian prebiotik maupun probiotik dan kandungan prebiotik maupun probiotik yang telah disampaikan oleh rekan saya menggunakan media yang telah kami sediakan, mari kita lanjut ke manfaat prebiotik maupun probiotik. Baik, kita lihat dalam media ini terdapat manfaat prebiotik dan probiotik, di mana manfaat prebiotik bagi ibu menyusui ialah menjaga keseimbangan mikroba usus, meningkatkan imunitas tubuh, mendukung kualitas ASI, dan menurunkan resiko infeksi yaitu hepatitis. Nah, probiotik bagi ibu bisa menjaga keseimbangan mikroba di usus. Wah, kira-kira apa ya ibu-ibu? Kenapa sih manfaatnya bisa itu? Nah, dengan usus yang sehat, bakteri baik lebih dominan, sehingga kuman yang jahat tidak mudah berkembang. Nah, hasilnya apa? Nah, hasilnya itu adalah daya tahan ibu itu jadi meningkat. Nah, ibu jadi tidak gampang sakit, tidak gampang terkena infeksi, dan lain halnya. Selain itu, usus yang sehat membuat penyerapan zat gizi lebih baik, dan ini otomatis meningkatkan kualitas ASI yang diberikan kepada bayi. Nah, probiotik ini juga bisa membantu menurunkan resiko infeksi pada payudara, misalnya mastitis. Nah, karena sistem imun tubuh ibu lebih stabil, apa sih manfaat dari prebiotik bagi bayi? Nah, dari ASI, bayi sudah mendapatkan prebiotik alami, yaitu oligosakarida. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu adalah membantu usus bayi dipenuhi oleh bakteri baik sejak awal. Nah, akibatnya apa sih? Nah, sistem imun bayi itu akan menjadi lebih kuat, lebih stabil, dan bayi juga lebih tahan terhadap infeksi dan diare. Bahkan dengan usus yang sehat, resiko bayi terkena alergi atau penyakit atopik jadi lebih rendah. Dan jangan lupa, kesehatan usus juga berhubungan dengan perkembangan otak bayi karena penyerapan zat gizi berjalan lebih optimal. Adapun manfaat selanjutnya yaitu manfaat probiotik bagi ibu menyusui. Nah,
Di sini sudah dijelaskan bahwa manfaat probiotik itu ialah menjaga kesehatan saluran cerna, mengurangi resiko mastitis, meningkatkan kualitas ASI, mempercepat pemulihan pasca melahirkan. Nah, ibu-ibu, terutama untuk ibu menyusui nih, probiotik yang telah saya jelaskan itu kan bisa menjaga kesehatan saluran cerna dan dapat mengurangi keluhan seperti kembung atau sembelit. Nah, ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa probiotik ini bisa membantu menurunkan resiko mastitis. Karena kenapa? Karena bakteri baik ini ikut menjaga keseimbangan mikroba di jaringan payudara. Dengan cerna yang sehat, gizi terserap baik, pemulihan setelah melahirkan pun jadi lebih cepat dan kualitas ASI pun ikut terjaga. Nah, probiotik bagi bayi itu apa sih manfaatnya? Nah, probiotik membentuk mikroba usus yang sehat sejak dini. Nah, bakteri baik ini akan menepati usus sehingga kuman jahat kesulitan untuk berkembang. Akibatnya apa sih? Akibatnya itu adalah resiko infeksinya berkurang, sistem imunnya bayi lebih matang, dan bahkan resiko penyakit alergi atau atopik pun bisa menurun. Nah, selain itu, probiotik juga membantu meningkatkan penyerapan zat gizi penting seperti kalsium dan zat besi yang tentu saja sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang si kecil. Nah, gimana ibu-ibu, terutama ibu menyusui dan memiliki balita? Manfaat dari prebiotik maupun probiotik ini sangatlah penting bagi tubuh ibu menyusui dan bayi. Lalu, dari mana sih ibu bisa mendapatkan prebiotik dan probiotik ini? Baik, saya jelaskan dalam media ini, di mana sumber pangan prebiotik dan probiotik ini ada beberapa macam. Nah, untuk prebiotik itu banyak terdapat pada makanan sehari-hari, misalkan pisang, apel, kacang kedelai, tomat, dan rumput laut. Sementara probiotik itu bisa didapatkan dari makanan fermentasi. Nah, apa sih makanan fermentasi? Seperti yogurt, tape, kombucha, tempe, dan kimchi. Tapi ingat, pilih makanan yang bersih dan diolah dengan benar. Supaya apa? Supaya aman dikonsumsi, apalagi untuk ibu yang sedang menyusui. Setelah penjelasan dari sumber pangan prebiotik dan probiotik yang kita ketahui itu mudah sekali untuk didapat ya, untuk diakses. Oleh karena itu, mari ibu-ibu menyusui untuk mengonsumsi sumber pangan yang mengandung prebiotik maupun probiotik. Nah, kita lanjut. Di sini ada pembahasan cara mendukung asupan prebiotik dan probiotik, di mana di sini terdapat 3 pihak yang sangat penting. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah tenaga kesehatan, di mana dokter, bidan, atau tenaga gizi itu bisa memberi konseling kepada ibu tentang makanan yang baik. Nah, bisa mengajarkan juga posisi menyusui yang benar, yang baik itu bagaimana, dan membantu jika ibu mengalami masalah seperti mastitis. Nah, kedua itu ada peran keluarga dan lingkungan. Peran ini sangatlah penting. Kenapa? Karena keluarga itu bisa menyiapkan makanan yang kaya prebiotik dan probiotik, yang mana membantu pekerjaan rumah agar ibu fokus makan teratur dan menyusui. Nah, serta menjaga kebersihan makanan. Nah, dari dukungan ini sangatlah penting supaya ibu merasa tenang dan nyaman. Nah, yang terakhir nih ibu-ibu, dukungan yang sangat penting juga. Yang ketiga, ada panduan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui, atau disebutnya tuh 10 step to successful breastfeeding. Di dalam langkah-langkah ini itu sudah tercakup dukungan terhadap prebiotik dan probiotik yang alami. Misalnya dimulai dari inisiasi menyusui dini atau IMD, di mana bayi langsung menempelkan ke kulit ibu sehingga bayi mendapatkan bakteri baik dari kulit dan ASI sejak pertama kali. Lalu menyusui eksklusif tanpa tambahan makanan lain sampai 6 bulan, yang artinya bayi hanya mendapatkan ASI penuh dengan kandungan prebiotik dan probiotik alami. Nah, rooming in atau sekamar dengan bayi juga membantu bayi sering menyusu, sehingga pasokan bakteri baik dan zat gizi tetap terjaga. Jadi, melalui 10 langkah ini,
kita sebenarnya sudah ikut mendukung tercukupinya asupan prebiotik dan probiotik bagi bayi. Setelah membahas definisi, kandungan, manfaat, dan sumber pangan prebiotik serta probiotik, sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu edukasi dan dukungan untuk ibu menyusui. Yang pertama, ibu perlu menjaga pola makan sehat. Kenapa? Karena kualitas ASI yang mengandung prebiotik dan probiotik sangat dipengaruhi oleh asupan makanan ibu. Kalau ibu makan dengan gizi yang seimbang, mulai dari sayur, buah, protein, sampai makanan berserat, maka mikrobiota usus ibu akan tetap baik. Dan itu juga ikut mendukung kesehatan bayi melalui ASI. Selanjutnya, ibu perlu memahami bahwa ASI sebenarnya sudah mengandung prebiotik dan probiotik alami. Kandungan ini berfungsi menjaga kesehatan usus bayi, meningkatkan imunitas, bahkan melindungi dari resiko infeksi. Jadi, ketika ibu memberi ASI, itu bukan hanya sekedar memberikan nutrisi, tetapi juga memberikan perlindungan alami yang sangat penting bagi tumbuh kembang bayi. Kemudian, jangan lupa soal cairan. Ibu menyusui dianjurkan untuk minum air yang cukup dan tidak melewatkan waktu makanan. Hidrasi yang baik dan asupan makanan teratur akan membantu produksi ASI tetap optimal. Dengan begitu, manfaat prebiotik dan probiotik yang terkandung dalam ASI bisa tersalurkan secara maksimal pada bayi. Dan yang terakhir, dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan. Ibu seringkali merasa lelah atau ragu apakah ASINya cukup. Nah, disinilah peran keluarga, terutama sang ayah, sangat besar. Dukungan sederhana seperti menemani ibu, membantu pekerjaan rumah, atau sekedar memberi semangat akan membuat ibu merasa lebih tenang. Lingkungan sekitar juga perlu ikut mendukung supaya ibu bisa fokus menyusui tanpa tertekan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa edukasi dan dukungan bukan hanya soal menjaga kesehatan ibu, tapi juga soal memastikan manfaat prebiotik dan probiotik dalam ASI benar-benar tersampaikan kepada bayi. Ketika pola makan ibu terjaga, hidrasi cukup dan ada dukungan penuh dari keluarga, maka proses menyusui akan berjalan lebih lancar dan bayi pun bisa tumbuh sehat dengan perlindungan alami dari ASI. Ingat, ASI bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga perlindungan alami yang kaya prebiotik dan probiotik. Dengan pola makan sehat, hidrasi cukup, dan dukungan keluarga, ibu bisa memberikan hadiah terbaik untuk tumbuh kembang si kecil. Sekian video edukasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.